هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. Allah menceritakan tentang berbagai nikmatnya, yakni setelah Allah memberitahukan Allah yang maha memberi rezeki dan Allah yang memberi segala pemberian kepada seluruh makhluknya, diceritakan beberapa nikmat Allah yang merupakan rezeki kepada manusia. Di antaranya ada nikmat buah-buahan. Buah-buahan ada yang tumbuh dengan adanya batang, kemudian ada buah-buahan yang tumbuh di situ. Ada buah-buahan yang tumbuh yang lekat dengan tanah, macam tembikai. Dia tak ada batangnya yang tinggi, tapi di atas tanah. Allah menceritakan ada tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh buah-buahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada batangnya dan juga ada buah-buahannya, ada yang tumbuh di atas tanah, dan di situ ada korma, ada delima, ya ada anggur, macam-macam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang merupakan rezeki daripada Allah kepada manusia yang memerlukan rezeki. Wazaitun, juga zaitun, rumman, juga delima. Mutasyabihan wa mutasyabbih, yakni mutasyabihan yang serupa dan juga ada yang tidak serupa. Kadang-kadang kita anggur, ada berapa macam anggur? Ada anggur warna hitam, ada warna merah, ada warna hijau. Ada anggur yang panjang, ada anggur yang kecil, ada anggur yang sedang, ada anggur yang besar. Korma pun juga, ada korma Medina, ada korma rutab, ada korma balah, ada korma warnanya hitam, ada yang coklat, ada coklat muda. Fahim tuh. Delima pun juga begitu, dan kiaskan. Tembikai pun juga, ada tembikai yang kulitnya hijau, ada kulitnya kuning. Dalamnya merah, ada juga dalamnya kuning. Bukankah ini kesemua keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Agaknya itu buah-buahan untuk siapa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau nak melihat kepada binatang, Allah alam, ada binatang makan tembikai ke? Ya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kesemua ciptaan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menciptakan untuk kamu wahai manusia semua di langit dan juga di bumi. Hujan turun untuk manusia, adanya mendung untuk manusia, matahari terbit dan terbenam manfaatnya adalah untuk manusia. Ya, buah-buahan pun ambil manfaat dari matahari, tanaman pun ambil manfaat daripada matahari. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan ditumbuh karena matahari, yang makan tumbuh-tumbuhan itu siapa? Ya, manusia. Dan semua dicipta oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Lalu manusia dicipta oleh Allah untuk siapa? Ya, untuk Tuhannya. Kalau Allah jadikan semua ini untuk manusia, manusia dicipta oleh Allah untuk siapa kalau bukan untuk menyembah kepada Tuhannya yang memberikan segala-galanya kepada manusia. Oleh sebab itu dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Attatis sama'u wa haqqun an laha an ta'itta." Ini langit macam bergegar. yakni mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi i'dzan li an akhira ala bani Adam faqad ta'ama khairak wa abada ghairak. Ya Allah, aku minta izin nak jatuhkan aku ini kepada anak-anak Adam, sebab mereka makan nikmat daripadamu tapi mereka kufur untuk bersyukur kepadamu. Gunung Ganang mengatakan, ya Rabbi i'dzan li an ahbit an akhira ala bani Adam faqad ta'ama khairak wa abada ghairak. Wahai Allah, izinkan aku nak cabut diri aku ini untuk jatuhkan kepada anak Adam, mereka makan nikmat daripadamu tapi mereka kufur kepadamu. Lautan pun mengatakan, ya Rabbi idzan li an aghriqa ala bani Adam faqad ta'ama khairak wa abada ghairak. Ya Allah, izinkan aku nak tenggelamkan manusia karena mereka makan nikmatmu tapi mereka kufur kepadamu. Kecemburuan daripada langit, gunung dan juga lautan. Terhadap siapa? Terhadap manusia. Atas dasar apa? Atas dasar nikmat yang diberikan banyak oleh Allah kepada manusia, tapi mereka enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langit pun marah, gunung Ganang pun marah,
lautan pun juga marah. Tapi mereka tak punya kuasa sendiri untuk bertindak. Mereka hanya punya sami'na wa ata'na, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nak menghukum kepada anak-anak Adam, mereka minta izin kepada Allah sebab mereka tak berhak menghukum sesiapa. Tapi karena marahkan kepada manusia, maka minta izin kepada Allah untuk menghukum kepada manusia. Maka Allah menjawab, da'uni wa khalqi law khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Biarkan urusan aku dengan hamba-hambaku. Kalau kamu yang cipta mereka, wahai langit, wahai gunung, wahai lautan, kamu pasti mengasihani kepada mereka. Ya salah, masih diberikan excuse oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya menunjukkan betapa Allah menginginkan kepada manusia kembali kepada Allah. Walaupun sudah jauh, jangan putus asa untuk kembali. Walaupun lama tidak bersyukur, jangan malu untuk kembali bersyukur. Masih dibuka ruang oleh Allah dengan belas kasihan Allah kepada mereka. Jangan kamu jauh daripada rahmat aku, yakni daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Walihada Allah Subhanahu wa taala di antara rahmatnya menjanjikan tambahan rezeki kepada orang yang bersyukur. Walaupun rezeki itu datangnya daripada Allah, syukur itu pun juga datangnya daripada Allah, tambahannya pun juga datang daripada Allah. Apa yang manusia buat? Tak ada. Tak ada sesuatu pun yang dibuat oleh manusia dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang daripada Allah untuk manusia. Hanya manusia diminta untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang daripada Allah. Naam. Syukur pun datang daripada Allah. Tambahan rezeki pun juga karena syukur juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walihada pintu yang paling sukar untuk dilalui oleh manusia, pintu syukur. Walihada ada perbezaan ulama, mana lebih afdal? Orang kaya syukur dengan orang susah sabar. Mana lebih mulia? Orang kaya syukur dengan orang miskin sabar. Sebahagian mengatakan yang lebih mencabar adalah orang kaya yang bersyukur. Dengan demikian mereka lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Sebabnya orang kaya lebih terdedah kepada kelalaian akan nikmat berbandingkan kepada orang miskin yang mudah untuk bersabar karena kemiskinannya. Oleh sebab itu kita melihat di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang laluan yang dikelilingi oleh syaitan supaya manusia tidak lalu adalah laluan menuju syukur. Laluan menuju syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qal fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, sebagaimana engkau telah celakakan aku, kata syaitan, maka aku akan duduk di jalanmu yang lurus, jalannya Allah. yakni duduk di jalannya Allah yang lurus. Dan kami akan datangi mereka manusia daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, sehingga engkau ya Allah tak akan jumpa daripada hambamu yang bersyukur. Jadi yang menjadi tempat syaitan duduk mengganggu kepada anak-anak Adam adalah melalui pintu syukur. Oleh sebab itu manusia ini sukar untuk bersyukur dengan nikmat yang ada, tetapi bersyukurnya sekali-sekali bila mendapat nikmat yang baru. Dengan nikmat yang ada lupa, lalai untuk bersyukur. Nikmat sehat hari-hari dapat, nikmat mata hari-hari tengok, nikmat telinga hari-hari dengar, nikmat lidah hari-hari bercakap. Bukankah kesemua itu bahagian daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur.
sedikit sekali daripada hambaku yang banyak bersyukur. Subhanallah, syakir itu orang bersyukur, syakur yang banyak bersyukur. Kata Allah, sedikit sekali orang yang banyak bersyukur. Mungkin orang bersyukur ada sekali-sekala, tetapi yang banyak bersyukur tidak banyak. Faham dong? Walihada, bila mana kita mendapat pada ayat ini Allah mengingatkan kepada kita untuk kita mengingati Allah sebagai pemberi rezeki untuk bersyukur kepadanya melalui nikmat. Jangan kita terpikat dengan nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Dalam ayat ini, kami Allah yang dialah Allah yang menciptakan jannat, kebun-kebun dengan berbagai macam buah-buahan, baik buah-buahan yang ada batangnya dan berbuah, atau buah-buahan yang tumbuh di atas tanah, baik itu delima, baik itu korma, baik itu zaitun, dan juga macam-macam buah-buahan Allah yang cipta. Apa maksudnya? Supaya kita bila mana melihat korma, ya Allah, ini Allah yang ciptakan. Bila mana melihat delima, Allah yang kasih. Bila mana melihat zaitun, Allah yang cipta. Sehingga disebutkan nikmat ini oleh Allah supaya yatajalla indana, supaya nampak di hadapan mata kita nama Allah yang Maha memberi nikmat. Bagaimana kita akan mengenali Allah sebagai yang Maha memberi nikmat kalau kita tidak melihat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana seseorang melihat kepada nikmat kalau tidak melihat kepada yang memberi nikmat? Faham dong? Bila mana kita mengenali Allah yang Maha memberi nikmat, kita mesti nampak nikmat Allah. Dan bila mana kita melihat nikmat Allah, aib kalau tidak mengingati atau mengenali siapa yang memberi nikmat. Faham dong? Walihada, ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu